Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review dari sebuah buku yang berjudul Sosiologi Suatu Pengantar oleh Surjono Sukanto pada bab 6 yaitu lapisan masyarakat. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Diviani Laura Mangironi dari kelas 1C Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Bab 6 berjudul lapisan masyarakat atau stratifikasi sosial. Selama pengantar, selama dalam suatu masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya. Maka barang sesuatu itu akan menjadi bibit yang dapat menemukan adanya sistem lapisan dalam masyarakat itu sendiri. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang memiliki nilai ekonomis, mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalahan dalam agama, atau mungkin juga keturunan yang sama. Sistem lapisan masyarakat dalam masyarakat sosiologi dikenal dengan istilah social stratification yang merupakan pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara terbuka. Terjadinya lapisan masyarakat, adanya sistem lapisan masyarakat dapat terjadi dengan sendirinya atau dalam proses pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Tetapi ada pula yang dengan sengaja disusun untuk mengejar suatu tujuan yang sama. Perbedaan atas lapisan merupakan gejala universal yang merupakan bagian dari sistem sosiologi masyarakat untuk meneliti terjadinya proses lapisan masyarakat yang terdapat dalam pokok-pokok tersebut adalah yang pertama, sistem lapisan masyarakat terpokok pada sistem pertentangan dalam masyarakat. Sistem demikian hanya mempunyai arti khusus bagi masyarakat-masyarakat tertentu yang menjadi objek penyelidikan. Yang kedua, sistem lapisan dapat dianalisis dalam arti-arti sebagai berikut. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif seperti misalnya penghasilan, kekayaan, dan keselamatan. Pada poin B yaitu sistem pertanggaan yang diciptakan oleh warga masyarakat. Kriteria sistem pertanggaan dapat berdasarkan kualitas pribadi, keanggotaan kelompok, kerabat tertentu, milik wewenang ataupun kekuasaan. Lambang kedudukan seperti tingkah laku hidup, cara berpakaian, perumahan anggota pada suatu organisasi tersebut. Yang kelima, mudah sukarnya bertukar kedudukan. Keenam, solidaritas di antara individu atau kelompok sosial yang menduduki kedudukan yang sama dalam sistem sosial masyarakat. Pada poin solidaritas terbagi lagi menjadi 4, yaitu pola-pola interaksi. Yang kedua, kesamaan atau ketidaksamaan sistem kepercayaan, sikap, dan nilai-nilai. Yang ketiga, kesadaran akan kedudukan masing-masing. Yang keempat, aktivitas sebagai orang yang kolektif. Pada poin C, sifat sistem lapisan masyarakat. Sifat sistem lapisan masyarakat dapat tertutup atau closed social stratification dan dapat pula terbuka atau open social stratification. Yang bersifat tertutup tidak memungkinkan pindahnya seseorang dari suatu lapisan masyarakat ke lapisan yang lain, baik gerak pindahnya itu ke atas maupun ke bawah. Di dalam sistem yang demikian, satu-satunya jalan untuk masuk menjadi anggota suatu lapisan dalam masyarakat adalah kelahiran. Sebaliknya, di dalam sistem terbuka, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk berusaha dengan kecakapan sendiri untuk naik lapisan, atau bagi mereka yang tidak beruntung untuk jatuh dari lapisan yang atas ke lapisan yang di bawahnya. Pada poin C, kelas-kelas dalam masyarakat. Kelas sosial atau social class adalah semua orang dan keluarga yang sadar akan kedudukan di dalam suatu lapisan, sedangkan kedudukan mereka itu diketahui serta diakui oleh masyarakat umum. Kurt B. Meyer berpendapat bahwa istilah kelas hanya dipergunakan untuk lapisan yang berdasarkan atas unsur-unsur ekonomis, sedangkan lapisan yang berdasarkan atas kehormatan kemasyarakatan dinamakan kelompok kedudukan atau status group. Max Weber mengatakan pembedaan antara dasar-dasar ekonomis dan dasar-dasar kedudukan sosial. Akan tetapi dia juga tetap menggunakan istilah kelas bagi semua lapisan. Pada kelas yang bersifat ekonomis dibagi lagi dalam kelas yang berdasarkan atas kepemilikan tanah dan benda-benda secara ekonomis, serta kelas yang bergerak dalam bidang ekonomi dengan menggunakan kecakapan mereka.
Joseph Schumpeter mengatakan bahwa terbentuknya kelas dalam masyarakat dapat diperlukan untuk menyesuaikan masyarakat dengan keperluan-keperluan yang nyata, akan tetapi maka kelas dan gejala-gejala kemasyarakatan yang lainnya hanya dapat dimengerti dengan benar apabila diketahui riwayat terjadinya. Apabila pengertian kelas ditinjau lebih mendalam, maka akan dijumpai beberapa kriteria tradisional, yaitu besar atau ukuran jumlah anggota-anggotanya, yang kedua kebudayaan yang sama yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban warganya, yang ketiga kelanggengan, yang keempat tanda-tanda atau lambang-lambang yang merupakan ciri-ciri khas, yang kelima batas tegas dibagi kelompok itu terhadap kelompok lain, yang keenam antagonisme tertentu. Pada poin F, dasar lapisan masyarakat, ukuran-ukuran yang biasa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam lapisan-lapisan tersebut adalah: yang pertama, ukuran kekayaan atau material; yang kedua, ukuran kekuasaan atau jabatan; yang ketiga, ukuran kehormatan; yang keempat, ukuran ilmu pengetahuan. Ukuran di atas tidaklah bersifat limitif, karena masih ada ukuran-ukuran yang lain yang dapat digunakan. Akan tetapi, ukuran di atas amat sangat menentukan sebagai dasar timbulnya sistem lapisan dalam suatu masyarakat tertentu. Pada poin G, unsur-unsur lapisan masyarakat, hal yang mewujudkan unsur-unsur baku dalam teori sosiologi tentang sistem lapisan masyarakat adalah kedudukan atau status dan peranan atau role. Terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, kedudukan atau status. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Kedudukan sosial artinya tempat seseorang secara umum dalam masyarakatnya sehubungan dengan orang lain, dalam arti lingkungannya atau pergaulannya, prestisenya, dan hak-hak serta kewajibannya. Masyarakat pada umumnya mengembangkan dua macam kedudukan, yaitu ascribed status dan achieved status. Ascribed status adalah kedudukan seorang dalam masyarakat tanpa memperhatikan perbedaan-perbedaan rohania dan kemampuan. Kedudukan tersebut diperoleh oleh kelahiran. Yang kedua, achieved status adalah kedudukan yang dicapai oleh seseorang karena usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini diperoleh tergantung dari kemampuan masing-masing peserta atau anggota dalam mengejar serta mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kadang-kadang dibedakan lagi satu macam kedudukan, yaitu assignment status sering mempunyai hubungan yang erat dengan achieved status. Artinya suatu kelompok atau golongan memberi kedudukan yang lebih tinggi kepada seseorang yang berjasa, yang telah memperjuangkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada peranan atau role. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mencakup dalam tiga hal, yaitu peranan mengikuti norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Yang kedua, peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Yang ketiga, peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang dapat dibagi menjadi struktur sosial masyarakat. Pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting karena terdapat hal seperti berikut, yaitu peranan-peranan tertentu yang dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya. Yang kedua, peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Kemudian dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sendiri sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Yang keempat, apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Pada poin H, lapisan yang disengaja disusun. Chapter F. Barnard membatasi diri pada uraian tentang sistem pembagian kedudukan dalam organisasi formal yang di dalam masyarakat merupakan bagian-bagian yang khusus. Akan tetapi, dikatakan olehnya bahwa faktor-faktor yang terdapat di dalam organisasi-organisasi itu selalu mempunyai hubungan timbal balik dengan keadaan di dalam masyarakat luas, di mana organisasi-organisasi itu berada. Menurut Barnard, sistem pembagian kedudukan pada pokoknya diperlukan secara mutlak agar organisasi dapat bergerak secara teratur untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh para penciptanya. Sistem kedudukan dalam organisasi formal timbul karena perbedaan-perbedaan kebutuhan,
Kepentingan dan kemampuan individual yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan kemampuan individu. Yang kedua, perbedaan-perbedaan yang menyangkut kesukaran-kesukaran untuk melakukan bermacam-macam jenis pekerjaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan masing-masing jenis pekerjaan. Yang keempat, keinginan pada kedudukan yang formal sebagai alat sosial atau suatu organisasi. Yang kelima, kebutuhan akan perlindungan bagi seseorang. Pada poin I, mobilitas atau social mobility. Pengertian umum dan jenis-jenis gerakan sosial. Gerakan sosial atau social mobility adalah suatu gerak dalam struktur sosial yang mempunyai pola-pola tertentu yang mengatur organisasi suatu kelompok sosial. Tipe-tipe gerak sosial yang prinsipil ada dua macam, yaitu gerakan sosial yang horizontal dan vertikal. Gerakan sosial horizontal merupakan peralihan individu atau objek-objek sosial lainnya dari suatu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya. Gerakan sosial vertikal dimaksudkan sebagai perpindahan individu atau objek sosial dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan lainnya yang tidak sederajat. Gerakan sosial vertikal ada dua jenis, yaitu yang naik atau social climbing dan yang turun atau social sinking. Yang kedua, tujuan penelitian gerakan sosial. Para sosiolog meneliti gerak sosial untuk mendapatkan keterangan-keterangan perilaku, perihal keteraturan dan keluasan struktur sosial. Para sosiolog mempunyai perhatian yang khusus terhadap kesulitan-kesulitan yang secara relatif didalam oleh individu-individu dan kelompok-kelompok dalam sosial dalam mendapatkan kedudukannya yang terpana oleh masyarakat dan merupakan objek dari suatu persaingan. Semakin seimbang kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kedudukan tersebut, maka akan semakin besar suatu gerakan sosial tersebut. Itu berarti bahwa sistem lapisan masyarakat semakin terbuka. Pada poin yang ketiga, beberapa prinsip umum gerakan sosial yang vertikal. Prinsip-prinsip umum yang sangat penting bagi gerakan sosial vertikal adalah hampir tak ada masyarakat yang sistem lapisannya mutlak tertutup, di mana sama sekali tak ada gerakan sosial yang vertikal. Yang berikutnya, betapapun terbukanya sistem lapisan dalam suatu masyarakat, tak mungkin gerakan sosial vertikal dilakukan sebebas-bebasnya. Sedikit banyak akan ada hambatan-hambatannya sendiri. Gerakan sosial vertikal yang umum berlaku bagi semua masyarakat. Tak ada setiap orang atau masyarakat mempunyai ciri-ciri sendiri bagi gerak sosial yang vertikal. Yang keempat, laju gerak sosial vertikal yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, serta pekerjaannya adalah berbeda. Yang keempat, saluran gerak sosial vertikal. Menurut Petri Sorokin, gerak sosial vertikal mempunyai saluran-saluran masyarakat. Proses sosial vertikal melalui saluran tali tersebut, yaitu social circulation, saluran yang terpenting